Mari kita renungkan firman Allah. Buka bersama dengan saya di Markus pasal 5. Sepanjang hari ini di GMS Cempaka Surabaya, saya menyampaikan firman-firman yang saya harapkan menjadi rema-rema hari-hari ini buat jemaat kita. Kebaktian pertama saya bicara tentang murid yang dikasih Yesus. Kebaktian kedua saya ngomong soal apa ya, jadi lupa tadi kebaktian doa. Yes, pokoknya gitu, doa khotbah nggak bisa diulang, mau dengarkan ya tinggal beli saja CD-nya. Nah, yang sekarang kita baca Markus pasal yang ke-6 ayat 45. Kebaktian dua saya ingat, saya bicara tentang jangan kamu khawatir. Saya jelaskan tentang gimana hidup bebas dari rasa khawatir. Ya, sekarang kita bicara tentang bagaimana mari kita sekarang lihat ayat ini. Luar biasa, kita harus memandang dan nurut sama Yesus. Ya, kita mesti pergi ke arah yang Tuhan tunjukkan. Jangan berlawanan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita nggak sengaja nurut sama Tuhan, pasti banyak bolongnya. Miliki komitmen sama Tuhan Yesus. Kalau taat dan nurut sama Tuhan itu sampai letter luck. Literally, sampai kepada detil-detil huruf-huruf terakhir itu ikuti. Bukan karena Tuhan itu cerewet, tapi karena terjadi peperangan rohani untuk hidup kita di luar sana. Dan Tuhan mau memakai hidup kita. Tuhan kepingin kita bertumbuh. Tuhan kepingin kita dewasa dan bermultiplikasi. Makanya kita mesti harus careful in following Jesus. Mesti harus hati-hati di dalam mengikut Yesus hari-hari ini. Yesus berjalan di atas air. Kita akan baca ini ya. Ada beberapa pewahyuan saya akan bagikan sambil kita jalan membacanya. Ayat 45, Markus 6:45 bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Garis bawahi kata memerintahkan. Jangan lalai mendengarkan perintah. Anda bisa perhatikan saya sebentar, kita lanjut nanti baca setengah ayat berikutnya. Saya paling sering kali saya melihat yang membuat berbeda antara orang yang sungguh-sungguh sukses di dalam karirnya dengan yang asal-asalan adalah biasanya seorang pemimpin itu tercetak dari seorang yang punya kepribadian kuat dalam mentaati perintah. Anda nggak bisa jadi seorang pemimpin kalau tidak terlebih dahulu menjadi seorang pengikut yang baik. Sebelum kita semua memimpin dan dipakai Tuhan, kita akan terlebih dahulu diuji. Apakah kita menurut dengan perintah-perintah yang diberikan oleh manusia kepada kita? Saya melihat ini kelemahan banyak orang. Asal-asalan dengar perintah. Kalau nggak jelas tanya dulu di depan. Tapi sekali deal, sekali sepakat dengan Tuhan, guru kita, majikan kita, sudah jangan mempertanyakan lagi. Laksanakan sebaik-baiknya. Saya melihat rahasia orang kalau dipakai Tuhan itu adalah orang itu ketika diberikan perkara sederhana, dia teliti sekali. Makanya Tuhan berikan perkara-perkara lebih besar. Jangan pernah minta perkara-perkara dahsyat. Cukup instruksi awal itu perhatikan dengan seksama. Perkara berikutnya pasti menyusul, tidak perlu diimani. Tuhan pasti memberi lebih dari itu. Ya, Tuhan itu orangnya teliti. Kalau dia memberi perintah, tolong kita dengarkan baik-baik. Dan ini firman saya bagikan bukan untuk Anda saja, tapi untuk saya juga. Hari-hari ke depan, ujian kita bukan di perkara-perkara besar, tapi di perkara-perkara sederhana. Yang membedakan satu orang dengan orang lain itu excellent spiritnya di mana? Yaitu orang yang excellent spiritnya adalah orang yang memperhatikan instruksi sampai sedetil-detilnya. Gak usah punya visi sendiri deh, gak perlu. Jangan langsung ambisi. Ada banyak orang mengira itu dia punya visi pribadi. Belum. Jangan harap Anda baru tahun pertama bergabung dengan gereja langsung ingin punya visi gimana. Gak usah. Gak ada orang yang Tuhan izinkan punya visi sendiri langsung tuh gak ada. Tuhan selalu pinjemin. Dia selalu ditaruh di bawah seseorang untuk dia belajar mendengar instruksi dulu. Dan kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan kita memperhatikan setiap perintah yang diberikan. Setiap harapan kita perjuangkan. Orang-orang seperti ini pasti dikasih visi hidupnya suatu hari sama Tuhan Yesus. Visi perusahaannya. Pasti deh. Anak bos, anak orang kaya. Jangan Anda kalau penjelasan saya ini cocok dengan Anda berhasil dalam pekerjaan. Tapi anak Anda
Lahir langsung minum susu di dalam botol emas. Makan langsung disuapi dengan sendok perak. Pastikan dulu, dia kerja dulu sama teman Anda punya perusahaan atau kerja sama perusahaan Anda dulu. Jangan langsung karena dia lulusan luar negeri, lulusan Boston segala langsung suruh take care. Kalau Anda punya suatu perusahaan besar contohnya, suruh dia ditaruh di bawah kepala divisi mana, belajar dulu. Belajar dulu, nggak apa-apa. Toh suatu hari dia akan jadi bos seluruh perusahaan itu, ahli waris. Tapi sementara sekarang, taruh dia di departemen mana. Salah satu pegawai Anda yang paling setia yang sudah kerja dengan Anda 23 tahun. Taruh di bawah sana, dititipi juga dengan pesan, tolong perhatikan anakku, tolong dididik, tapi jangan kasar-kasar. Nggak apa-apa, itu bukan KKN daripada langsung dikasih pucuk pimpinan. Bisa bangkrut sehari loh Anda. Karena dia belum bisa memimpin. Karena dari kecil dia masih belum tahu apa artinya dipimpin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini, saya dan Pak Kaleb, sama-sama menantu Pak Yusuf. Apakah langsung khotbah? Oh enggak. Tidak. Pelayanan kami dari awal, saya sendiri juga pelayanan dari pergi ke Bukit Doa 2 hari seminggu. Melayani cleaning service di sana, cuci kaki mereka, sebagian jadi satpam kita hari ini. Saya doain mereka. Dari Somsoft sampai semuanya ganti nama macam-macam, saya ada di sana. Ku ada di sana. Kita harus belajar dulu untuk terima instruksi. Teliti mendengar perintah. Ujian kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara terletak di dalam perkara-perkara simple. Hati-hati loh, sekalipun Anda sudah besar, Tuhan akan uji Anda di perkara kecil. Kalau Anda gagal di perkara kecil itu, kemungkinan Anda akan tersandung di dalam perkara besar berikutnya. Amin. Amin. Karena itu Yesus segera memerintahkan. Perhatikan ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Kemana? Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perintahnya jelas kan? Tuhan suruh mereka ke Betsaida. Betsaida artinya rumah ikan. Anda bisa tulis catat kalau Anda mencatat khotbah, baik juga. Betsaida artinya the house of fishes, rumah ikan. Secara simbolis, secara profetik, Tuhan sedang menyuruh murid-muridnya untuk masuk ke ladang misi, terlibat langsung atau tidak langsung. Ini perintah buat kita hari ini. Perhatikan jiwa-jiwa. Aku mau memakai hidupmu. Mungkin kau tidak seperti pendeta-pendeta, pengkhotbah tertentu yang di depan berkata, iblis dalam nama Yesus lepaskan atau sembuhkan kanan kiri. Mungkin Anda terlibat di perkara yang paling sederhana seperti yang saya lihat kemarin di kuasa nama Yesus di SSCC. Saya datang lebih pagi, saya bisa melihat ini semua keberhasilan bukan karena satu orang. Pembicara adalah salah satu dari bagian acara. Acara ini berhasil karena semua bekerja. Saya lihat ada orang-orang tua. Kan saya setelah di Supermall sana karena penuh, saya valet mobil saya. Waktu di valet itu lihat ibu-ibu keluar sapa saya pakai bajunya, sudah pakai baju putih ala konselor. Saya tanya mau apa? Saya bagian doa. Saya ngomong dengan beberapa anak-anak AOG yang menjadi trupsnya. Padahal kemarin yang datang bukan anak muda. Orang tua yang disembuhkan itu. Kemarin itu bukan acara AOG. Itu anak FKA kemarin itu. Dan anak FKA yang melakukan jauh lebih bagus dari bapaknya 9 tahun yang lalu. Waktu pertama kali ngadakan di situ. Dan saya melihat itu Tuhan semua bekerja. Saya tanya sama beberapa anak AOG. Wah, ada yang manggil saya om sih, memang ya sudah, apa boleh buat? Ya sudahlah, jangan bilang-bilang. Sedih aku, aduh. Nah, kalau yang ini boleh menoleh ke belakang, waduh dulu aku lebih muda. Ya tapi gak apa-apa. Yang penting masih ganteng. Ada anak AOG yang bilang gini sama saya, om, saya gak bisa tidur semalaman. Per 2 jam bangun. Ngapain gak bisa tidur? Dia bukan pembicara kok. Kemarin itu Mimi yang bicara, istri saya ikut tegang. Di mobil itu berkata, ayo kita doa. Aduh, aku jadi ikut, bukan antisipasi gitu loh. Spirit antisipasi, kita doain. Sampai rumah sudah nyalain di iPad. Live streaming. Jangan pernah punya mentalitas kalau aku dikasih perkara besar baru tanggung jawab. Aku kalau jadi lakonnya, baru aku akan sungguh-sungguh. We are in this together. In this together. Amin. Betsaida. Rumah ikan, semua terlibat. Ada satu anak muda lagi yang waktu itu yang kontak sama saya. Dia bilang gini dalam message-nya, aku tegang kok.
Padahal dia bagian apa? Dia cuman loh ya, ngajak teman-temannya datang. Teman-temannya punya papa mama, punya tetangga, orang dari rumah sakit datang. Kenapa dia tegang? Kalau saya jadi dia kan, kalau pikiran jahat, sembuh gak sembuh, yang malu dan mulia nanti pembicaranya. Saya tenang aja, tugas saya kan cuma bawa. Enggak. Kenapa Tuhan lawat kemarin orang-orang dengan begitu luar biasa? Saya nonton di iPad itu, saya merasa merinding kok. Saya merasa seperti berkali-kali itu seperti ada urapan itu kena ke tubuh saya. Wow, ini urapan korporat. Amin. House of Fishes, terlibatlah. Ibu-ibu rumah tangga, setelah atur semuanya makanannya, suaminya belum pulang ke rumah, dia atur dulu, dia telepon, papa, mama tinggal dulu ya, tapi sudah tak tinggalin, tinggal di microwave, di dalam kulkas sudah mama taruh semuanya, atau tinggal dimasukkan ke oven saja, itu aluminium foilnya tinggal dibuka, gitu sudah diberitahu, oke semua anak-anaknya sudah ya, oke ya, mama pergi dulu, pergi ke AOG kemarin. Yang gini-gini loh, House of Fishes. Tuhan suruh kita terlibat langsung atau tidak langsung, tapi harus 100% semuanya sungguh-sungguh. Tampil nggak tampil, kita terlibat dengan misi-misi Yesus Kristus di bumi. Tuhan suruh kita terlibat. Justru bagian di dalam tubuh yang tidak mendapatkan perhatian harus dimuliakan lebih. Karena kita-kita yang tampil ini sudah dipuji. Yang enggak itu loh, hari ini saya khotbahkan. Orang-orang inilah tim sukses di balik semua kemuliaan Yesus kemarin. Anda terlibat nggak? Jangan jadi jemaat pasif. Sebab itu bukan kehendak Tuhan. Anda mesti terlibat. Terlibat dengan cara yang paling sederhana, dengan buletin doa FKA Jakarta besok. Itu loh, apa namanya? Buklet doa itu. Anda bisa, itu hari per hari sudah disusun, ada ayatnya, ada beban doanya. Kemarin malah saya minta kepada satu keluarga yang ada orang kankernya sudah stadium terakhir untuk ikut di dalam doa itu. Supaya jangan pikirannya hanya terpaku kepada kemoterapi, dari kemoterapi kepada kemoterapi berikutnya. Saya minta dia mendoakan festival kuasa Allah di mana? Di Jakarta besok bulan November ini. Apakah saya terlalu kejam? Suruh satu orang kanker pelayanan itu nggak bisa dibatasi secara fisik. Kalau dia disuruh asyir udah gak kuat. Habis di kemoterapi apalagi 10 hari setelah itu. Aduh, badan gak keruan. Dia percaya berdoa untuk mujizat. Iya, tapi jangan tunggu berkat untuk dirinya. Anda harus pergi ke Bethsaida, rumah ikan. Anda bisa lakukan dengan ada di rumah. Pas lagi kuat, pas lagi bangun tidur dengan tubuh lemah habis di kemo, Anda bisa berdoa. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober nanti Anda bisa doa. Yang bagian 20 Oktober mendoakan sesuai dengan ayat-ayat yang sudah disusun dengan rapi oleh pendoa Departemen Doa Gereja Mawar Syarot. Pelayanan itu gak harus tampil, gak harus pakai fisik. Asal ada hati, ada jalan. Tapi yang pasti Anda harus jalan ke Bethsaida. Nah, tidak ditulis memang, tidak ditulis, oke? Tapi kalau Anda baca Alkitab, di judulnya di sini ada Yesus berjalan di atas air, di bawahnya ada tanda kurung. Matius 14 bla bla bla, itu semuanya adalah paralel, ayat-ayat yang paralel dengan ini, yang biasanya saling melengkapi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kadang-kadang menceritakan hal yang sama berempat-empatnya. Namun kalau Anda baca masing-masing itu bukan repetisi. Kalau Anda baca masing-masing, Anda bisa lihat ada saling melengkapi, luar biasa. Dan salah satunya adalah Yohanes 6, 16-21, gak usah dibaca. Di dalam Yohanes versinya ditulis bahwa mereka hari itu disuruh Yesus ke Bethsaida, mereka malah justru nyelonong pergi ke Kapernaum. Gak ada di Markus ini. Mau tahu Kapernaum? Ini ini 12 murid Yesus itu, alamak kata orang Malaysia. Disuruh ke Bethsaida, sok pinter. Karena mereka nelayan kan, mereka bilang, tahu apa tuh tukang kayu? Kita disuruh ke Bethsaida. Bethsaida, bosan, Bethsaida. Masa ada ikannya? Kita mau sambil jalan nih, sambil tebar jala. Kan semuanya untuk perbendaharaan kerajaan sorga. Sok pintar mereka. Mereka secara sengaja yang tidak disengaja. Karena mereka tidak memperhatikan perintah. Pernah gak Anda suruh pegawai Anda atau pembantu, tolong ini ya. Nantinya lain. Loh, perintah Anda tidak didengarkan dengan detil-detilnya. Amin. Amin.
Saya berdoa kalau di sini ada jemaat kita yang pembantu rumah tangga. Saya berdoa, Anda turut dengan majikanmu selama disuruh sesuatu yang baik, bukan disuruh berdosa. Saya berdoa suatu hari Anda dapat kesempatan untuk disekolahkan atau apa. Saya sudah melihat beberapa jemaat kita yang mulainya jadi pembantu PRT, sekarang menjadi asisten manajer. Saya tidak omong kosong loh ya, saya kalau sebut nama saya bisa. Saya berdoa pokoknya jemaat Mawar Sharon, pokoknya ngambil pembantu nggak ada dari jemaat Mawar Sharon. Di sini semuanya bekas pembantu. Semuanya naik semuanya. Itu yang membuat perbedaan. Orang yang excellent dalam menuruti perintah sebentar lagi akan dipromosikan oleh Tuhan. Dikasih berbagai macam kesempatan. Katakan amin. Ini orang-orang ini kayak kita yang punya pegawai itu loh. Kalau kamu nggak jelas tanya dong. Jangan jalan terus jalan lalu tanya, tadi aku suruh apa? Nggak tahu. Loh. Iya. Tuhan suruh dia ke Betsaida, dia kemana? Kapernaum, mau tahu Kapernaum singkatan itu artinya apa? Secara simbolik profetik ada artinya. Kapernaum artinya the house of comfort. Rumah nyaman. Manusia cenderung ke zona nyaman. Apapun yang dipakai, kalau kita pakai hikmat kita sendiri, selalu ujungnya adalah untuk mencari keamanan kita sendiri. Makanya ayat berikutnya terjadi ini. Jangan pernah mengira semua angin itu dari Tuhan. Pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Nggak tentu. Angin mamiriku pasang. Nggak tentu semua angin itu dari Tuhan. Ada angin yang menghembus dan hampir mencelakakan, menunggang balikan hidup kita, membuat kita hancur total. Itu datang karena kita salah arah. Jadi ayat ini Yesus berjalan di atas air ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat heroik. Dimulai dari sebuah cerita 12 orang salah arah secara sengaja yang tidak disengaja. Tapi Tuhan mengubahnya tetap menjadi kemuliaan. Karena Tuhan tidak pernah kalah dan gagal. Amin. Kita lihat sekarang ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Menuju kemana? Kapernaum. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, stop. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, seolah-olah Yesus baru tahu. Sebenarnya ketika dia melihat, pertama kali pikiran Yesus, loh kok ke sana? Dia bukan pikir anginnya. Yesus gumun. Dia menggumun atau apa? Dia bicara di dalam hatinya. Loh, kok ke sana? Bukankah aku suruh ke situ kok mereka ke sana? Jangan pernah kira Yesus, ayat ini bunyinya gini. Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung, dan Yesus terkagum-kagum dengan angin itu. Wow, anginnya luar biasa. Aku harus tolong mereka. Yesus tidak pernah kagum sama angin. Anda ingat pada waktu di kejadian yang lain, di dalam kitab Injil juga dicatat ketika Yesus ada di perahu Yesus tertidur. Angin sakal, angin yang luar biasa, seolah-olah perahu itu hendak tenggelam. Murid-murid Yesus bahkan ngomong sama Tuhan nantinya, apakah engkau gak peduli kami ini mau tenggelam? Bayangin, Tuhan Yesus itu luar biasa. Angin segede itu gak membangunkan dia. Tuhan kita itu gak panik. Dia itu gak pernah kagum, wow anginnya. Gak pernah. Dia terkagum-kagum, bukan terkagum. Dia menggumam, bukan mengagumi, tapi menggumami. Murid-muridnya, loh, kok siapa suruh ke Kapernaum? Bukankah aku suruh kalian ke Betsaida? Aduh, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan angkatan yang tidak ngerti instruksi ini? Dikasih gampang aja, gak bisa lulus. Bagaimana kerajaanku bisa ada di pundak mereka, sedangkan perintah sederhana aja mereka tidak pahami dan tidak ikuti. Pada waktu Yesus tidur di bawah perahu itu, angin tidak membangunkan dia. Apa yang membangunkan Yesus? Murid-muridnya. Ketika mereka berteriak, Tuhan, kau tidak peduli kami tenggelam. Baru bangun. Luar biasa. Luar biasa. Angin segede itu. Digoncang-goncang loh ya. Itu Tuhan Yesus kalau tidur tuh nyenyak Nina Bobo. Luar biasa. Itu andai kata Tuhan Yesus itu kita bangun nih ya. Itu kalau dibangun nih, itu digoncang-goncang, dikocak-kocak gini tetap tidur. Saya pernah punya saudara yang begitu.
Bangun, bangun, bangun. 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 Udah gak bisa. Tuh. Juga gak bangun, gak sadar. Tapi sekali dia dengar teriakan bayinya, langsung bangun. Luar biasa ya. Kelihatan sekali dari sikap siapa seseorang itu dari apa yang membangunkan dia. Yesus gak bangun tuh, angin semuanya tidur, tenang saja. Tapi sekali murid-muridnya teriak, Tuhan. Dia bangun, ada apa? Aduh begini aja, dia berkata, tenang. Dia hardik angin dan danau itu, berhentilah, tenang. Saya mau beritahu dengan Anda, Yesus ketika melihat betapa payahnya mereka mendayung, masa Tuhan gak tahu? Yesus menggumam di hatinya karena ini gak ada dalam rencananya semula ketika dia suruh mereka ke Betsaida. Gak mungkin Tuhan suruh dan perintahkan kita masuk ke dalam storm. Tuhan tidak pernah perintahkan kita masuk ke dalam angin sakal. Pencobaan itu gak akan melebihi kekuatan kita. Jadi Yesus gak usah jalan di atas air. Harusnya murid-muridnya bisa sampai ke tujuan. Mereka gak sampai ke tujuan karena memang dari awal itu bukan tujuan mereka dari Tuhan. Kapernaum itu adalah tujuan mereka sendiri. Yesus harusnya gak berjalan di atas air. Mereka sungguh-sungguh mengganggu jam doanya Tuhan. Kalau mereka nurut sama Tuhan, mereka mungkin, saya gak berkata kalau ikut Tuhan selalu enak. Roh Kudus pun menuntun Yesus masuk ke padang gurun. Tapi Yesus bisa atasi. Gak perlu Bapak turun sendiri atau gimana. Yesus bisa atasi karena memang dia berada di poros kehendak Allahnya. Dia berada di poros kehendak Bapa. Tujuannya jelas, yaitu Kalvari. Dia tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Kalau tujuan mereka jelas dari awal, Yesus tidak perlu berjalan di atas air untuk rescue atau menolong mereka. Mereka pasti bisa selesaikan. Buktinya mereka terapung-apung di tengah. Tidak bisa buat apa-apa. Dan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tidak semua angin ini sepengizinan Tuhan. Yang pasti ini terjadi, mereka masuk dalam storm, dalam badai, karena mereka salah arah dalam hidup ini. Ada banyak masalah yang Anda alami. Tidak semua memang masalah itu adalah karena setan, karena dosa. Tapi sebagian dari masalah Anda itu tidak perlu. Saya repeat, tidak perlu. Tuhan tidak pernah suruh Anda ke sana dan Anda berakhir di sana karena Anda salah arah, karena kita keras kepala. Makanya kita ada di posisi itu sekarang, hari ini. Jadi firman ini semoga menyembuhkan Anda. Bukan memberi Anda magic, simsalabim, abra, gedrabra, hilanglah masalah Anda. Tapi untuk Anda sadar dan berbalik haluan. Saya yakin kalau Anda mulai sekarang menerapkan di hati Anda, mulai hari ini aku ke Betsaida. Banyak perkara 99% selesai sendiri di hidup Anda. Disisain 1%, disisain 1% cuma untuk sparring partner Anda. Cuma untuk sparring partner Anda. Supaya Anda punya iman bisa berkembang. Saya mau berbicara secara profetik bahwa sebagian penyakit tidak pernah Tuhan izinkan. Ada yang Tuhan izinkan. Ada anak murid-murid Yesus berkata seperti ini kan. Makanya setiap kasus perlu hikmat Tuhan. Siapa yang dosa? Dia atau mamanya? Atau orang tuanya? Atau nenek moyangnya? Tuhan berkata, enggak ada. Semua ini Tuhan izinkan supaya apa? Supaya supaya pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan dan Tuhan dipermuliakan. Jangan pernah lihat orang buta langsung berkata, ini orang kena kutuk sorga. Enggak. Jangan pernah gampang menghakimi. Doakan orang itu dulu. Nanti Tuhan akan beritahu kepada kita akar permasalahannya apa. Sebelum doa jangan komentar. Biasanya orang yang banyak berdoa malah justru ngomongnya sedikit. Orang yang gak pernah berdoa gosip melulu. Ketara bahwa kosong isinya orang itu. Nah, saya mau beritahu pada Anda secara profetik. Ada sebagian permasalahan Anda itu tidak seharusnya terjadi. Tidak ada di dalam rencana Allah. Hanya karena Anda salah arah. Jadi obatnya tetap harus berbalik haluan. Bukan kesembuhan. Bukan kesembuhan. Karena kalau Anda sembuh sekarang, besok Anda bisa sakit lagi. Sama saja, sami mawon. Karena itu, Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Maka kira-kira, lihat ya, jam berapa? Jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Jam 3 malam, orang Yahudi punya 4
tipe jam penjagaan malam hari. Yang pertama adalah jam 6 sore ketika matahari terbenam sampai jam 9 malam. Itu masih kelihatan bulan, masih ada sinarnya dengan cukup untuk bisa melihat tanpa lampu. Lalu jam 9 ke 12, 12 ke 3, nah ini yang 3 ke 6 menjelang subuh gelap-gelapnya. Yesus melihat mereka sedang susah mendayung, jam berapa? Jam 3 malam atau pas jam penjagaan keempat. Saya beritahu ya, terus terang ya, dalam rencana Allah, untuk mereka hari itulah minimal. Harusnya kesusahan ini tidak perlu. Sebelum jam 3, mereka harusnya sudah sampai ke Betsaida. Tapi mereka masih terapung-apung di tengah. Karena mereka kesasar, tersesat. Karena hikmatnya sendiri. Hari itu mereka mengalami kesusahan yang tidak perlu ada di dalam kamus hidup mereka. Harusnya mereka sudah sampai Betsaida, bisa ambil bantal gulingnya, langsung tertidur dengan lelap, besok pagi udah bisa melayani. Tapi mereka masih terkatung-katung dengan bahkan mengalami mabuk lautan juga. Hanya karena mereka sok pintar. Karena itu mereka berada di sana. Saya pernah sok pintar juga. Saya diberitahu arah. Waktu dulu belum ada GPS. Begini-begini ke sana ke sini. Saya bilang gampang. Saya pergi sendiri, nyasar, salah, keluar ke freeway yang salah. Ini ada di luar negeri waktu itu. Aduh, semua orang udah selesai pertemuannya, udah makan minum, hai ketawa. Saya datang compang-camping sampai di sana, semua sudah berakhir. Saya bilang, masih adakah sisa makanan? Ada, 5 roti 2 ikan, makanlah. Saya bilang, andai saya tadi take my friend's advice. Andai kata saya tadi terima nasihat teman saya yang jauh lebih paham, jadi paham area ini. Saya sudah sampai tadi. Pada waktu mereka tertawa, makan, minum, saya sudah ada di sana. Ya bodoh saya sendiri, gak apa-apa sih, gak fatal, gak makan, ya sudah. Tapi kan harusnya hidup saya hari itu jauh lebih sempurna kalau saya mau dengar-dengaran. Jam 3, Yesus berkata, loh kok masih di sana? Yesus melihat dari jauh dengan kuasanya. Loh, kok arahnya salah? Harusnya nih, tadi 1:30 mereka udah sampai. Gak sampai 1:30 lah. Yesus suruh pergi mereka itu jam berapa ya? Setelah Yesus mengajar, memberi makan 5.000 orang. Enggak lah, gak jam 1:30. Kalau itu tadi selesainya pukul 9. Harusnya mereka jam 10, jam 11 sudah sampai rumah. Ini jam 3 masih di laut. Tuhan berkata, loh. Dan mereka masuk ke dalam kegelapan malam yang paling gelap. Beberapa di antara kita masuk di dalam kegelapan masalah kita yang paling parah hari ini. Dan masih belum ngerti lagi, masih degil hati kita, malah menyalahkan Tuhan lagi. Kenapa aku jadi orang Kristen kok begini? Loh, kita yang ambil keputusan, kita yang salah. Tuhan yang dapat getahnya itu gimana? Orang Kristen itu banyak yang kayak 12 murid ini. Degil hatinya. Sudah salah, gak mau minta maaf, gak mau minta pertolongan, malah menyalahkan. Kita lihat sekarang ya. Yesus jalan kan, ayat 49. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Harusnya kalau lihat Yesus jalan di atas air, minta tolong. Jangan teriakin, hantu, bu. Banyak orang begitu. Sudah mundur dari Tuhan, sudah terpuruk keadaannya. Ada yang sudah fatal, ada yang masih pemula atau stage awal. Yang ini mereka udah parah sekali. Ini sudah layaknya kalau kanker itu stadium terakhir. Penjagaan itu kayak kanker kan? Stadium 1, 2, 3, 4. Kalau 4 sudah game habis itu. Ini sudah stadium 4. Mereka ditemukan Yesus di tengah-tengah angin sakal. Di penjagaan jam keempat, yaitu jam 3 subuh. Sampai 6 matahari terbit. Mereka ditemukan dalam keadaan yang paling gelap. Harusnya mereka gak sampai separah itu. Tapi mereka berada di situ. Karena mereka gak nurut. Ada orang yang sudah parah. Tapi ada juga yang baru pemula. Tapi kalau Anda itu kondisi Anda hari ini, kembalilah. Yesus jalan itu luar biasa loh. Yesus jalan di atas air. Waktu jalan itu, mereka harusnya ngerti itu Yesus. Karena Yesus jalannya berlawanan dengan mereka. Mereka tetap di tengah-tengah. Yesus jalannya ke arah Betsaida. Luar biasa enggak? Orang kalau berjalan dengan hikmat sendiri, dia berusaha ke Kapernaum, zona nyamannya. Ujungnya kembali ke tengah laut.
Kembali ke titik nol, gak kemana-mana. Anda bisa lihat kalau Anda dan saya meninggalkan Yesus 10 tahun dari sekarang, 40 tahun dari sekarang, Anda menoleh ke belakang, aku persis di tempat di mana aku pertama kali meninggalkan Yesus, gak beranjak. Kita kira kita lebih bahagia? No. Kita kira kita lebih kaya? Kekayaan kita ternyata mengecewakan kita. Kita kira kita lebih sehat? Lihat, hidup kita tidak ada makna. Kita kira kita lebih, ternyata tidak. Kita menoleh ke belakang setelah penjagaan keempat, 40 tahun kemudian, kita ingat waktu kita meninggalkan Tuhan saat kita masih muda. Ternyata hidupku tidak banyak beranjak dari sana. Tetap seterpuruk ketika hari aku meninggalkan dia. Aku kira aku lebih bahagia. Mereka ke tengah, tetap ke tengah. Yesus tuh jalannya ke Betsaida, harusnya mereka tahu, malah mereka kira hantu. Hantu! Padahal Yesus jalan ke Betsaida, harusnya mereka ngerti. Berarti dari awal mereka degil hati, gak pernah ngerti-ngerti. Kalau Anda sudah mundur dari Tuhan, ketika Anda lihat tiba-tiba orang yang dulu Anda layani, sekarang lebih maju dari Anda dan melayani jiwa-jiwa, harusnya Anda melihat Yesus jalan di atas air di depanmu. Oh, aku harus kembali. Kalau dia yang lebih junior dari aku bisa dipakai Tuhan kayak gitu kok. Dia yang lebih junior, dia yang masih lebih hijau dari aku, sekarang bisa begitu. Aku kembali, jangan justru lari. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang ada di sekeliling Anda yang sekarang jalan ke Betsaida, apalagi orang-orang yang dulunya Anda bimbing dan doakan, dulunya Anda injili, sekarang melebihi Anda, harusnya Anda melihat mereka sebagai tanda Yesus jalan di atas air di depan Anda, tunjukkan arah Anda salah, kembalilah. Pergilah ke Betsaida. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh bicara melalui berbagai macam cara. Kalau Anda taat, Anda akan bicara terus. Saya sama anak-anak rohani saya, ketika mereka sampai di sini, saya sudah sampai di sana. Jadi saya masih bisa guruin mereka. Ketika mereka sampai sini, saya sudah di sana. Saya bisa guruin mereka. Tapi andai kata, omong kosong, saya nggak taat, saya pasti ketinggalan sama mereka. Dan mereka pun bisa jadi berkat buat saya. Kalau bukan saya yang khotbah mereka, suatu hari saya akan dikhotbahi oleh mereka. Ketika mereka dipakai Tuhan, ketika mereka jauh melebihi saya, harusnya saya melihat tanda dari Tuhan. Sebuah signal untuk saya kembali ke Betsaida. Semoga Anda bisa mengerti pewahyuan ini. Tuhan taruh orang-orang di sekeliling Anda yang terdahulu dulu, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kenapa sekarang Anda yang terdahulu menjadi terkemudian? Ketika mereka lihat Yesus jalan di atas air, mereka semua kata hantu. Harusnya enggak, harusnya Tuhan. Ya itu loh arah semula yang harusnya kita pergi dan lalui. Maafkan kami Tuhan, bawa kami kembali. Tapi mereka enggak ngerti. Ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Oh no, ayat ini berakhirnya gak enak. Tuhan bilang, tetap gak ngerti. Saya berikan sifat Tuhan ya. Saya dengan ini selesai. Anda bisa tutup Alkitabnya, saya beri sebuah ilustrasi. Yang mirip dengan ini, kejadian yang Yesus juga berjalan di atas air, tapi kali ini dibarengi oleh Rasul Petrus. Yesus itu ya, sekalipun Anda tertangkap di dalam sebuah badai, dia itu adalah seorang guru tulen, bukan cuma seorang ayah yang luar biasa. Yesus seorang guru tulen, gimana? Dia itu tidak pernah berkata tidak sama iman. Karena itu Alkitab mengatakan iman itu menyenangkan Tuhan. Suatu hari, murid-murid nggak tahu kenapa, ini murid-murid lucu sekali. Mereka ini harusnya sudah mati di lautan dari dulu. Tapi mereka ini punya 9 nyawa. Titanic sekali tenggelam, mati semua. Ini orang berkali-kali di angin sakal, angin ini, angin itu. Segala macam angin-anginan dan selalu ada di perahu, hampir tenggelam. Padahal kalau Anda dengan saya di Israel, Anda lihat danau Galilea, itu nggak seberapa. Nanti ya, kalau Anda pergi sama saya Desember ini, kita akan naik ke perahu itu, kita akan nyanyi-nyanyi sambil kesaksian. Nyembah Tuhan. Di atas kapal itu jalan. Senang sekali, kena angin. Kalau jalan gitu terus terang, bukan sok-sokan, saya bukan saya bukan pasukan kata yang pandai menyelam ini itulah. Tapi kalau tenggelam, kalau jebur sana, survive, kelihatannya kita bisa terenang sampai ujung kok. Gampang. Gaya kata, gaya punggung, gaya batu, tetap masih ada yang menolong kita pasti. Kok bisa ya di tempat itu bolak-balik mau tenggelam? Kayaknya Tuhan tuh sengaja mau didik mereka. Dan mereka tuh punya 9 nyawa, tenang. Gak mati-mati. Hebat. Ya, yang Jakarta, orang Surabaya bilang, hebat. Kok bisa ya? Saya yakin nyawa mereka sebagai berikut. Sebutlah salah satu murid Yesus namanya Filipus.
Nyawa pertama, Filipus. Nyawa kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyawa berikutnya, dan nyawanya Yesus. Yang menyambung mereka terus-menerus. Anda dan saya harusnya hari ini sudah black dead semua. Kalau nggak fisik, kita sudah rohani, sudah mati semuanya. Tuhan yang sambung nyawa kita berkali-kali. Sadarkah Anda? Makanya kita hari ini, 我在这是因你恩典. I am here because of your grace. Kita bisa hari ini ke sini, sudah disambung nyawanya lebih dari 9. 9 kali 99 kali. Agree? Setuju? Sepakat? Kalau enggak, kita nggak ada di sini hari ini. Saya juga nggak ada di sini hari ini. Saya sudah diskualifikasi dari dulu. Mana bisa khotbah begini? Ini orang luar biasa, disambung terus. Nah, suatu hari Petrus dalam keadaan, wah, goncang semuanya. Yesus jalan di atas air. Lalu Petrus punya ide gila. Menurut saya orang ini nyentrik sekali. Dia berkata, kalau itu engkau, suruh aku berjalan. Kalau saya jadi guru dari Tuhan Yesus, saya akan berkata sama dia, cari perkara. Yesus berkata, baiklah, datanglah. Wow. Kenali sifat juru selamatmu. Dia hidup di dalammu. Dia tidak pernah berkata tidak dengan iman. Justru orang yang berkata, aku sudah gak layak, aku tidak ke gereja dan sebagainya. Itu yang kehilangan kemuliaan Allah. Anda senggak layak apapun juga, semonster apapun juga. Kalau Anda berkata, kalau itu engkau Tuhan suruh aku datang. Dia gak mungkin berkata, kau gak layak datang, pergilah, nyala. Gak mungkin, dia pasti berkata, datanglah. He never hinders faith. Dia tidak pernah menghalangi iman. Ingat satu itu, dia tidak pernah menghalangi iman. Dia tidak pernah turn off iman. Tidak pernah. Come. Dan Petrus, waktu dia mulai berjalan pertama kali, jalan di atas air. Mau tahu kenapa dia jalan di atas air? Bukan karena dia taat perintah Tuhan saja, tapi matanya menuju ke Yesus. Ini yang Yesus mau latih sama kita. Kita yang masih bergumul jatuh bangun, Tuhan suruh kita lihat dia. Siapa yang kita lihat, kita jadi. Saya ngomong begini sama satu youth ministry yang tanya saya di Jakarta berapa waktu yang lalu. Bukan di gereja Mawar Sharon, di sebuah gereja yang lain. Gimana ya pelayanan youth yang paling efektif? Saya bilang gampang. Anda taruh siapa di atas mimbar akan ditiru. Kalau Anda taruh orang pesimis, gak ada orang datang. Anda taruh orang yang gak percaya, anak-anak muda yang nyalain terus, mereka juga nanti akan mati rohani semuanya. Saya bilang, Anda taruh Lady Gaga di atas, semua akan pakaiannya aneh-aneh. Siapa yang kau lihat, kau jadi. As you see Jesus, you become. Waktu kau melihat Yesus, demikianlah jadi. Pertanyaan saya adalah, gimana engkau melihat Yesus? Apakah engkau melatih imanmu dan biarkan imanmu dilatih? Kalau kita selalu melihat Yesus cuma storybook children, cuma di dalam textbook, di dalam buku, ya udah. Kalau saya lihat Yesus mengapung, saya pun akan mengapung. Siapa yang kau lihat? Kalau cara kita melihat Yesus atau cara kita melihat tokoh-tokoh Alkitab melalui kacamata Yesus akan merevolusi diri kita. Kalau kita melihat diri sendiri sebagai belalang gak bisa apa-apa, jadilah demikian. Silahkan jadi kecoa. Tapi kalau kita melihat diri kita di dalam Yesus, seperti apa? Kita melihat, kalau saya lihat diri saya sendiri sebagai anak muda, saya pasti grogi setengah mati. Tapi saya melihat lewat kacamata Yesus setiap firman di Alkitab untuk saya. Janganlah kau dipandang muda, tapi tunjukkan dalam segala sesuatu, dalam keberanian, dalam keyakinan, dalam iman, dalam perbuatan baik, dalam perkataan, dalam kesucian, dalam wibawa, tunjukkan. Engkau tidak bisa dianggap remeh oleh masyarakat. Kalau saya lihat diri saya sendiri menurut kacamata tradisi, saya sudah pasti ingin melarikan diri. Ketika wajah saya tadi yang di Holland itu cuma satu-satunya yang kuning. Salah satunya itu pendiri YWAM, siapa? Itu orang-orang get Paul, kata orang Surabaya. Kalau saya lihat diri saya sendiri, siapakah aku ini Tuhan? No! I'm a servant of the Most High God. Aku adalah hamba dari Allah yang maha tinggi. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau saya lihat demikian, saya jadi demikian. Tuhan pun buka kesempatan demikian. Ini bukan keangkuhan. Minder itu juga bukan karakter Kristus. Mana ada buah roh yang ke-10 minder.
Amin Bapak Ibu Saudara. Petrus kok bisa jalan di atas air? Karena dia lihat Yesus ngapung. Detik dia lihat anginnya, dia tenggelam. Kalau Anda lihat angin, Anda harus tenggelam. Karena angin memberimu perintah, tenggelamlah. Aku berkuasa. Kalau Anda lihat Yesus, Anda tahu, Anda akan mendapatkan pesan yang jelas dari surga. Aku yang menciptakan alam semesta. Kamu takut apa? Petrus tenggelam karena dia lihat. Anda lihat di mana? Anda gak punya anak. Anda harusnya lihat Sarah dari kacamata Yesus yang mengizinkan cerita Abraham Sarah ditulis di Alkitab. Sarah, kau cap. Umur 90, punya anak. Saya baru 29. Saya bisa. Saya terima di dalam nama Yesus Kristus. Kadang-kadang lemah lagi. Habis ngomong gitu, 1 jam kemudian berubah hati. Gak apa-apa. Itulah sebabnya Alkitab tidak pernah dihapus dalam hidupmu. Selalu ada di tanganmu. Setiap lemah, buka lagi. Lihat Sarah dari kacamata Yesus untuk hidupmu. Aku seorang diri, aku gak lahir dari keluarga yang memberiku koneksi segalanya. Lihat Abraham, Yesaya mengatakan, waktu dia seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dia dan memperbanyak dia. Kau gak perlu modal yang manusia berikan. Aku bisa meninggikan. Kalau siapa aku tinggikan, siapa merendahkan. Kalau pintu kubuka, siapa yang sanggup menutup. Anda lihat Daud. Anda lihat dengan kacamata Yesus. That's for my life. Itu untuk hidupku. Banyak orang Kristen gak garang imannya waktu buka Alkitab. Alkitab lagi, kalau gak baca gak masuk surga. Ya wis, Anda cuma dapat surga. Itu pun tak tentu. 50-50. Ask the audience. Amin. Lihat how you see, life success depends on how you behold. Penggenapan janji Allah tergantung bagaimana engkau memandang. Karena itu Yesus tegur orang yang sudah melihat. Kalau engkau berkata engkau melihat, engkau tentunya enggak berdosa. Kalau engkau berkata engkau buta, engkau enggak berdosa. Tapi lihat orang buta ini melihat, engkau yang melihat, ternyata engkau buta. Tuhan kritik cara mereka melihat. Sebab bagi mereka cuma melihat Yesus sebagai tukang kayu, anak Yusuf. Orang muda dari tetangga. If that's how you see Jesus, you don't get salvation, my friend. Kau tidak akan mendapat keselamatan. Karena kalau Yesus hanya tukang kayu bagimu, dia cuma bisa memberimu hiasan. Tapi kalau dia juru selamat, engkau diselamatkan. Petrus melihat, wow, dia jalan, dia mengapung. Lalu tiba-tiba, loh, aku juga mengapung. Ketika dia lihat angin, tenggelamlah dia. How do you see Jesus? How do you see Jesus? Saya beritahu kepada Anda yang mundur dari Tuhan. Kalau Anda diberitahu sama setan, Tuhan sekarang pegang cambuk, wajahnya hitam, pakai topi, berdiri sudah siap menggebukmu, itu centipede. Bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya berikan gambaran Alkitab yang paling Alkitabiah. Tangannya terulur bagi setiap orang, dia sahabat orang berdosa. Dia tidak menerima dosamu, karena itu dia mati di kayu salib. Dia menerimamu, dan dia akan membawamu kembali ke Betsaida. Dia akan dosa itu apa tahu nggak definisinya? Missing the target. Dosa itu bukan doing wrong. Dosa itu definisinya adalah missing the target itu apa? Salah, tidak kena sasaran. Yesus kembalikan Anda seperti anak panah di tangan pahlawan, kembali ke sasarannya. Ke Betsaida kau akan pergi. To Betsaida you will go. Jalani 2 tahun ya 2 tahun pemulihan. Tapi setiap bulan 1 langkah lebih dekat ke Betsaidamu. Engkau akan dipakai Tuhan. Tuhan mau memakai Anda semua. Itulah target sasaran Tuhan. Tuhan tidak cuma ingin Anda masuk ke sorga. Dia ingin memakai kehidupan Anda. Dia jagonya memindah seorang dari kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Karena Tuhan cinta kita semua. Tuhan belum selesai dengan kita. Yang mundur maju. Yang sudah berjalan dengan Tuhan. Jangan mundur. Yesus akan membawamu ke Betsaida. Tuhan mau memakaimu untuk jiwa-jiwa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan. Mari kita semua berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
Satu lagu aja, Redo nyanyikan. I am here. Oh ya, lagu itu lagi. Come on. Da 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 da. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is Jesus. God is Jesus. God is Jesus. God is Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh memotivasi kami kembali untuk kita dalam salah arah, tapi kalau kami ada salah arah, kami mau berbalik kepada jalan. Kami tidak takut lagi apapun yang kami hadapi saat ini bersama dengan Engkau. Kami mau melihat akan figur Engkau dalam kehidupan kami, untuk kami semakin kuat, semakin kami percaya dengan iman menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami, untuk kami semakin melekat dengan Engkau. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan tiba selamat di rumah masing-masing, damai sejahtera kami serahkan minggu depan di dalam penyertaan perlindungan. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah yang Bapa yang melampaui segala akal, akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Karya Roh Kudus yang akan nyata dalam hidupmu, dan biarlah pengurapan dan roh hikmat marifat senantiasa ada pada engkau, sehingga apapun yang engkau lakukan dalam ketaatan, Roh Kudus akan membuat engkau berhasil dan beruntung dalam setiap aspek hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.